Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syedah Latifah nih, 1142321 Jadi di sini saya akan memberikan tutorial mengenai video untuk acara 7, yaitu mengenai Secret Juice. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita memilih ke project, lalu kita klik new. Nah, selanjutnya kita pilih ke plugin ini, kemudian ke manage and install plugin. Nah, di sini kita pastikan ini tuh udah ke-checklist semuanya. Jadi kalau misal belum, itu kita bisa ke all, lalu kita search, lalu kita install. Kalau udah install nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini akan kita gunakan nanti. Kemudian kita bisa close saja. Selanjutnya kita bisa beralih ke raster. Nah, di raster kita pilih yang key reference, kemudian kita pilih yang open raster. Nah, di sini kita masukkan peta yang akan kita gunakan, peta administrasi. Sini open. Jadi pada ini tuh kita akan melakukan registrasi, labeling, simbologi, kayak acara yang sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu dengan pada bagian kiri atas pojok sini sama kanan bawah. Yaitu caranya kita bisa pilih create point. Nah, ini point kita bisa klik pada panah plus tanda plus ini, kita klik aja di sini. Lalu kita masukkan untuk angka X dan Y-nya. Jadi untuk X-nya sendiri itu kan 43, 1, terus di sini 9, 2, 1, itu 2, 3, 4. Lalu udah kita bisa oke aja. Nah, ini kan udah ke titik ini ya. Terus selanjutnya itu kita bisa ke kanan bawah sini. Ini ya, yang paling pojok ini dari sini. Sama sini juga nih, untuk angkanya itu X berapa? 49, 1, 2, 3, 4. Y-nya itu 9, 1, 1, 2, 3, 4. Lalu kita bisa oke. Nah, kemudian di sini ada GGP Cable ya. Kalau misal belum muncul itu kita bisa klik view, lalu kita bisa ke panel, selalu ini GGP Cable bisa dicentang. Nah, kalau di sini kan udah muncul nih. Jadi itu GGP Cable sendiri itu fungsinya untuk misal tadi hasil registrasi kita belum benar, itu kita bisa benar ini di ini. Nanti kita ubah seperti itu. Selanjutnya kita bisa beralih ke transformation setting. Nah, di sini untuk transformation tipenya itu tetap ini ya. Untuk transformation metode-nya itu tetapnya resiko ini. Untuk target STS-nya ini, itu kita pastikan untuk koordinatnya yaitu WDS 84, UTM 94, ini ya. Kemudian untuk output restriction ini, itu kita klik yang titik ini, kemudian kita alihkan ke folder yang udah kita buat ini ya. Untuk namanya kita bisa beri nama, kita bisa save. Dan seperti ini, lalu kita, oh ya, di sini kita klik buka, terus di sini ini, yang penting ini untuk login cookies-nya ini kita centang, lalu kita oke. Terus kalau udah, itu kita bisa ke start key reference, ini start key reference ini kita klik, terus kita tunggu. Nah, kalau udah sukses ini, itu kita bisa close saja. Seperti ini. Selanjutnya, kita beralih ke layer. Nah, di layer itu kita pilih yang create layer, lalu pilih shape layer. Nah, di sini untuk file name-nya, itu kita klik titik-titik di sini. Terus kita alihkan ke ini, ke folder. Lalu kita beri nama, yaitu bebas administrasi. Terus kalau udah itu kita bisa save. Nah, di sini untuk file accounting-nya, untuk file accounting-nya ini, itu kita pilih yang PDF 8. Kemudian untuk geometri tipenya, karena kita mau bikin untuk bebas administrasi, maka geometrinya itu kita pilih yang polygon. Seperti ini. Selanjutnya untuk new field, ini itu kita beri nama keterangan. Kalau udah kita bisa pilih add to field list. Lalu kalau udah kita bisa oke. Itu untuk bebas administrasi. Kemudian kita bisa bikin, yaitu untuk jalan sungai dan titik. Sama seperti tadi. Di sini file name, kita pilih nama, yaitu jalan. Untuk geometri tipenya, kalau jalan kan berarti line. Kita pilih yang line. Kemudian, oh ya, kita pastikan juga untuk koordinat tadi, itu kita klik ini, itu kita pastikan yaitu WGS 84 UTM 99S ya. Maaf. Nah, yang nanti kita ulang dulu ya. Untuk new field-nya itu kita bisa beri nama keterangan. Lalu kita itu field list. Kalau udah kita oke. Yang bebas administrasi tadi kan saya agak lupa ya dari koordinatnya. Kita bisa remove aja. Kita bikin lagi ya. Jadi di layar, kemudian kita ya, save file name-nya. Ini masih kesimpan ya. Nah, terus coba cari di foldernya. Tapi ulang karena tadi saya lupa untuk mengatur koordinatnya. Jadi layar, save file layer. Bebas administrasi, lalu save. Filenya TF8, geometrinya itu polygon. Nah, di sini itu kita pilih yang ini nih. Apa namanya? Kita bisa oke gitu. Ini keterangan. Lalu kita file list, kemudian kita bisa oke. Nah, selanjutnya kita bikin untuk sungai. Di sini, langsung sungai. Kemudian, kalau sungai itu juga kita pakai yang tipenya itu line. Terus ini. Lalu kita bisa itu field list. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita bikin untuk titik. Titik itu sama juga. Nah, kalau titik itu kita pakai yang point. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau udah kita bisa beralih untuk digitasi. Yang pertama kita digitasi pada bebas administrasi. Kita bisa klik 2 kali pada bebas administrasi ini. Enggak, kita klik pada bebas administrasi. Kemudian kita pilih yang ini, toggle editing. Jadi toggle editing ini kayak sama halnya kayak start editing gitu kalau misalnya cheese. Kemudian kita pilih yang add polygon. Nah, jadi kita akan pilih nih di wilayah kayak kemarin. Sini, misalnya.
Nah, kalau udah ketemu dengan titik lagi ini, itu kita bisa klik kanan. Nah, kemudian di ID-nya kita bisa tuliskan 0 aja, keterangannya tetap 0. Lalu dia bisa oke, seperti ini kan. Kalau udah kita bisa ke Symbology, yaitu dengan klik 2 kali pada layar bebas administrasi. Kemudian di Symbology itu kita klik Symbol Fill. Kemudian untuk fill style-nya itu kita pilih yang brush. Kemudian stroke color-nya itu kita bisa pilih yang warna merah. Untuk stroke width-nya kita bisa tebelin jadi 0,46. Kemudian kita bisa apply lalu kita oke. Nah, kan seperti ini. Kemudian kan masih jadi kesatuannya antara 3 kecamatan ini. Itu kita bisa split, yaitu dengan pilih edit. Kemudian kita pilih yang split features. Nah, di sini kita bagi untuk menjadi 3 daerah ini. Caranya kita bisa mulai dari dari garis terluarnya. Jadi kayak misal dari sini itu. Jadi jangan dari daunnya ini kan, jangan dari daunnya nanti bisa aja nggak kepotong seperti itu. Ini di sininya juga. Kalau udah kita bisa nah seperti ini. Klik ini ya. Kemudian yang sebelah sini juga. Nah, ini jadi udah jadi menjadi 3 wilayah seperti ini. Kemudian kalau misal kita udah selesai notifikasi, kita bisa pilih yang ini save file edit. Jadi agar perubahan layarnya tadi kesimpan. Kemudian di toggle ini kita aktifin. Jadi kayak stop editing seperti itu. Selanjutnya kita bisa beralih untuk digitasi jalan. Kita klik untuk yang jalannya, kemudian kita klik Google Editing. Kemudian Time Features, lalu di sini. Nah, misalkan udah di sini itu kita bisa klik kanan. Kemudian di ID-nya itu kita klik 0, untuk keterangannya itu kita bisa pilih nama misal jalan arteris seperti itu. Oke. Selanjutnya kita digitasi untuk jalan-jalan yang lain. Terus selanjutnya kita kayak misal bikin 3 jenis jalan. Kalau tadi kan udah jalan arteri. Kemudian kita bisa mungkin bikin untuk jalan kolektor. Seperti itu kita digitasi juga misal di sini. Kanan 0 kita beri nama misalkan yaitu jalan kolektor. Lalu kita oke. Kemudian ini kan misal untuk digitasi kalau misal belum rapi gitu kita bisa klik yaitu ke vertex tool. Ini. Itu kita bisa tarik aja. Misalkan misalkan ya seperti itu. Terus kita bisa save. Kemudian kita bisa bikin misal untuk jalan lokal seperti itu kan misal. Kalau jalan lokal misalnya ini deh, jalan lokal. Kita tuliskan jalan lokal. Kemudian kita bisa oke. Seperti itu. Hmm. Mungkin di sini bisa jalan untuk daerah yang sini mungkin kita bisa tambahin nih untuk jalan kolektor lagi. Selanjutnya kita bisa save dulu ya. Kemudian kita bisa digitasi untuk sungai, kita klik pada layar sungai, kemudian tutus, kemudian ini, kemudian kita bisa pilih misal untuk sungai, di sini sungai itu kita misalkan ini ya. Kita bisa tuliskan misal sungai gitu. Kemudian kita oke. Ini kan sungai. Kemudian kita bisa bikin lagi di sini misal. Di sini kita bisa beri nama yaitu sungai juga nih. Kemudian untuk daerah sini mungkin kita bisa cari yaitu untuk sungai musiman. Misalkan ya, kita bisa pilih ini. Klik kanan, kemudian 0, kita bisa beri nama sungai musiman. Setelah itu kita bisa oke, lalu kita bisa save, lalu ini. Selanjutnya kita bisa untuk digitasi untuk titik, kita klik layar titik, kemudian kita tunggu editing, kemudian kita bisa pilih yang ini appoint. Kemudian di sini mungkin kita bisa titik di sini misal, kemudian ID-nya 0, keterangannya kita mungkin bisa pendidikan. Oke, kemudian di sini itu kita bisa 0, keterangan kita misal rumah sakit. Kemudian di sini misal gereja, masjid. Lalu kita bisa oke. Kemudian kita bisa dalih untuk tabel. Jadi tabel sendiri kita misal di bebas administrasi kita klik kanan, kemudian ke open active tabel. Nah, di sini kita ke toggle edit mode. Jadi di sini kita bisa ubah untuk keterangannya, misal di sini yaitu kita beri nama untuk ladang. Kemudian kita bisa beri nama hutan, dan di sini mungkin pemukiman. Lalu kita bisa save edits, kemudian kita bisa close. Selanjutnya kita bisa beralih untuk simbologi pada bebas administrasi ini, kemudian kita bisa klik kanan ke properties. Di properties ini di simbologi itu kita pilih sebentar. Nah, di simbologi ini itu ini kita ubah ke kategori sini, kemudian di kolomnya ini kita ganti yang keterangan, terus kita classify.
Kemudian kita bisa klik, simbolnya di sini, itu kita bisa pilih yang ini, Site Manager. Kemudian kita bisa ini import atau ekspor ini, kita pilih import, kemudian kita pilih ini, file, kita masukkan simbol RTI, kemudian kita open, kemudian kita select all, lalu import, kemudian yes to all. Terus kita bisa hapus dulu. Terus jadi tuh, di sini kita bisa cari kita. Ini kan misal untuk hutan nih. Hutan, itu kita bisa cari misal hutan. Kurang gede ya. Hutan, terus kita oke. Nah ini ke rute pemukimannya. Bentar ya. Hmm. Nah kemudian, yang ini tadi kan ke Google ya. Jadi di sini ladang langsung aja nih, misal ladang, kita cari ladang. Kemudian kita oke, untuk permukiman ini, eee, nah ini kan, jadi kita pakai yang sosial budaya, terus oke, lalu oke. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Nah hasilnya kan seperti ini. Kemudian kita bisa beralih ke labeling. Karena properties, kemudian ke labels, dan di labels ini, kita pilih yang single labels. Nah di single labels ini, itu kita pilih yang label width-nya itu keterangan. Terus teks ini, font-nya itu kita ganti menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kemudian bisa jadi 12. Kemudian kalau udah, itu kita cover. Kemudian kita checklist untuk draw text saver. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa beralih untuk simbologi jalan, kita pilih pada jalan, kemudian properties. Nah di sini untuk simbologi kita pilih yang kategoris, kemudian column-nya kita pilih yang keterangan, kemudian falsify. Nah di sini, kita klik di sini, jalan, apa namanya, jalan arteri ya tadi, jalan arteri. Kemudian di sini untuk jalan arteri kita cari jalan arteri. Mhm. Jalan arteri, kemudian kita pilih yang simbol line. Nah di simbol line ini kita ubah untuk warnanya itu sesuai dengan SNI. Kita klik di sini, kemudian kita pilih yang choose color. Nah di sini untuk RGB, itu 255, G-nya itu 102. Jadi 255, 102 sampai 255. Kemudian kita oke, lalu kita bisa oke lagi. Kemudian untuk jalan kolektor itu juga sama. Kita pilih yang simbol line, kemudian maaf, di jalan kolektor kita pilih yaitu jalan kolektor. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih yang simbol line, kemudian ke choose color. Nah di sini untuk kolektor itu juga sama, 255, 102. Kemudian kita bisa oke, lalu oke. Kemudian untuk jalan lokal, kita bisa cari jalan lokal, kita klik kemudian simbol line, kemudian choose color. Nah kalau untuk, line color pada jalan lokal itu sesuai SNI, yaitu jalan lokal itu 255, 255. 255, di sini 255, terus ini juga 255, gitu kalau sesuai SNI ya jalan lokal. Kemudian kita bisa oke, lalu kita bisa oke, lalu apply, oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk simbologi sungai, kita bisa klik sungai, properties, kemudian di simbologi itu kita pilih yang kategoris, column-nya kita pilih yang keterangan, lalu classify. Kemudian di sini untuk sungai kita klik, kemudian kita cari yaitu sungai. Kemudian kita klik, kemudian ke simbol line. Nah di sini choose color sesuaikan dengan RGB juga. Nah untuk RGB sungai sendiri itu sudah sesuai, itu 0, 25, 255, kemudian kita oke, lalu oke. Nah untuk sungai musiman itu kita pakai yang dash dulu, kemudian ke simbol line, kemudian RGB-nya yaitu sungai musiman itu 0, juga sama yaitu 0, 255, 255. Lalu kita bisa oke, lalu oke, apply, lalu oke. Nah seperti ini. Oh ya untuk, simbologi sungai itu kita bisa, ubah dulu tadi untuk stroke width-nya. Kita klik simbolnya ini, kemudian di simbol line itu ini stroke width-nya kita tebelin. Kemudian kita bisa oke. Yang ini juga. Lalu oke. Nah seperti ini. Kalau udah kita bisa beralih untuk ke simbologi titik. Sama seperti tadi, kemudian ke kategori, soalnya itu kita pilih yang keterangan, lalu ke classify, kemudian di masjid ini kita cari yaitu masjid. Pendidikan, pendidikan, maunya pendidikan apa nih? Pendidikan tinggi deh, pendidikan tinggi boleh. Kemudian kita oke, kemudian rumah sakit, rumah sakit aja. Oh, RS ini, kemudian kita oke, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan simbologi, kita bisa dapat beralih untuk kontur. Nah di kontur sendiri itu kita pilih yang di layers ini, kemudian kita ke add layer, kemudian ke add vector layer. Nah di sini itu kita pilih yaitu kita, karena biasa itu konturnya masalah, jadi kita langsung pakai klik kontur gitu. Kemudian kita add, lalu kita add, lalu kita hapus. Nah jadi seperti ini untuk konturnya. Kemudian kita bisa beralih untuk konturnya itu kita klik kanan, kemudian kita ke open artikel tabel. Kemudian dari sini kita seperti ini nih. Kita bisa beralih ke ini, kita aktifin dulu toggle-nya. Kemudian kalau udah kita bisa beralih ke new field tuh mana ya, new field.
Jadi obat adenovirus tadi itu kan kita kan ngaktifin, apa namanya, ngaktifin dukelnya dulu nih. Sebentar, mhm. Nah, di sini itu kita bisa beralih untuk menambahkan fields. Nah, kita pilih yang new field. Di sini ininya kita bisa berikan nama Ika, untuk tipenya itu sama ini whole number integer integer, kemudian kita bisa oke, sebentar sebentar. Nah, kalau udah terbentuk, field baru ini Ika, kita bisa beralih ke select feature using ini, mana ya? Oh, muncul ini ya sih nama-namanya. Nah, select feature using extension ini, di sini kita masukkan untuk, rumusnya, itu kita pilih ke field and values, kita pilih elevation, klik 2 kali, kemudian kita bisa beralih ke operators, kita pilih yang persen ini. Nah, selanjutnya kita, masukin angka, yaitu nilai Ika dikali 4, nilai Ika saya sendiri kan 5 kali 4 itu 220, bisa tulis 220. Lalu kalau udah kita ke select feature, klik select feature ini, mhm, udah kan select feature, mhm. Nah, kalau udah kita masukkan, rumus tadi itu kan, ini bakal jadi begini nih. Jadi kalau udah itu kita bisa ubah di sini, kita pilih yang Ika. Nah, di sini itu kita ganti ke Ika, lalu kita ketikkan 1, lalu kita pilih update selector. Nah, kemudian kita bisa pilih ke inverse ini, inverse fraction kita ganti menjadi 0. Jadi kayak kita tuh bakal mengubah, Ika tuh jadi, index contour seperti itu, terus kita update selected, gitu. Nah, kalau udah kita bisa cek nih, misal di sini 165 itu jadi 1, terus 220-nya udah jadi 0. Kemudian kita bisa save, kalau udah kita bisa aktifin filternya aja, kemudian kita hapus. Kemudian kita bisa beralih untuk simbology contour, kita bisa klik kanan ke properties, kemudian di simbology, itu kita pilih yang kategoris, kemudian kita, classify, maaf maaf. Jadi tadi kan di sini tuh kita ganti ke kategoris, kemudian kolomnya itu kita ganti Ika, lalu kita classify. Nah, kalau udah itu kita bisa klik untuk, simbolnya ini yang mau nih, kita klik kemudian kita kasih line, terus kita ganti color-nya itu menjadi warna oranye ini. Kemudian untuk stroke width-nya itu kalau 0 kita ubah ke 0,6, kemudian kita bisa oke. Lalu yang, contour satu ini sama warnanya, simbol line, kemudian ubah warnanya, kemudian untuk stroke width-nya kita ubah jadi ini, kemudian oke. Lalu kalau udah kita bisa beralih ke labels. Nah, di labels ini kita pilih yang rule based labeling, kemudian kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk description-nya itu kita pilih kita bisa tuliskan yaitu, mmm, Ika, terus, eee, kita bisa tuliskan, extension-nya. Jadi di extension ini, itu di field and values kita pilih yaitu Ika klik 2 kali, kemudian operators kita klik sama dengan, kemudian kita klik 0. Lalu kalau udah kita bisa, oke ya, mhm. Nah, kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa, ubah label width-nya itu menjadi name, kemudian di teks ini kita ubah menjadi kanji Roman, kemudian size-nya kita bisa ubah jadi 12, 12, kemudian kita bisa ke buffer, lalu kita centang ini. Kemudian kita ke placement, untuk placement-nya itu kita pilih yang curve, terus allow position-nya kita pilih yang align, terus outline-nya kita checklist. Kemudian kita oke, lalu kita bisa apply, lalu oke, seperti ini. Nah, kalau misal, menunjukkan teman-teman ini kita bisa pilih nih. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk layouting. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke layouting. Jadi untuk layout kita pilih ke project, kemudian kita pilih ke layout manager, lalu kita pilih yang create ini. Nah, di sini kita tuliskan yaitu untuk layout, lalu oke. Nah, di sini kita zoom, lalu kita, ubah, ukuran papernya dan klik kanan pada kertas ini, klik kanan kemudian ke page properties. Nah, size-nya kita ganti yang ukuran A3, lalu kita ke quotes. Nah, quotes ini yaitu untuk membuat desain tuh dengan angka yang telah diberikan waktu di itu. Jadi untuk horizontal sendiri ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini yaitu 10, 20, 277, sama 287. Nah, jadi kalau horizontal ada 10, 20, 277 sama 287. Kemudian untuk vertikalnya, vertikal itu ada 7, 7 ini apa, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 20, lalu 30, lalu 275,5, 275,7, kemudian 285,7, kemudian 288, lalu 410, sama 349. Oke. Jadi untuk vertical page-nya sendiri itu ada 20, 30, 275,7, 285,7, 288, 349, sama 410. Nah, selanjutnya kita akan membuat rectangle untuk kotakannya, yaitu dengan pilih ke sini, ini klik, terus ke add rectangle, lalu kita tarik dari sini, terus buat juga untuk bagian sini. Kalau udah, kita bisa ubah untuk ketebalan rectangle-nya, yaitu dengan pilih ke sini, ke item ini di sebelah kanan, kemudian kita klik rectangle, kita klik, mmm, oh ya, klik di sini item, lalu ke rectangle, kita klik kanan, lalu ke item properties. Nah, sebentar. Nah, di sini, ini kan munculnya item properties-nya, yaitu kita bisa atur untuk style-nya itu kita bentar. Nah, tadi kita klik apa style, kemudian muncul ini, kita pilih yang simple fill, terus di sini kita ubah yang ini.
stroke width-nya kita tebelin di 0,5 seperti itu. Terus di sini juga yang ini. Nah, ini. Selanjutnya itu kita bisa, menambahkan petanya yaitu dengan pilih ke ini, add new map to the layout, terus kita tarik aja dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Terus kita bisa, atur koordinatnya terlebih dahulu di sini. Lalu kita pilih yang default CSS sini. Kemudian skalanya kita bisa atur, ini kan bisa kita ubah ke 90, sesuaikan aja. Kalau nggak suka kurang besar mungkin. Nah, terus untuk mengubah posisi kita itu kita bisa menggunakan ini, move item content. Jadi tinggal ditarik aja disesuaikan, seperti itu. Jadi maaf tadi ini untuk, koordinat itu kita bisa atur melalui ini, kalau misalnya muncul, kita bisa pilih ini berdasarkan jadi M49S lalu kita oke. Nah, kalau udah kan ini, jadinya ini. Lalu scale-nya ini 80 kan besar ternyata, kita bisa pilih 90.000. Nah, kalau kita atur lagi, seperti ini. Seperti ini ya. Selanjutnya kita beralih untuk grid. Jadi di sini itu kita pilih yang grids, kemudian kita klik tanda plus ini, kemudian kita ke modify grid. Nah, di modify grid ini, nah, dari modify grid ini untuk grid tipenya itu kita ganti yang cos, kemudian ini CSS untuk koordinatnya kita ubah dulu dengan menggunakan WGS 84 dari M99S lalu kita oke. Kemudian kita bisa atur untuk interval extending-nya. Jadi kita bisa tentukan terlebih dahulu mana yang paling cocok gitu ya. Jadi misal untuk X sendiri. Nah, untuk X sendiri itu, misalkan, ini skalanya tadi kan 80.000 ya, misal dengan cara antar grid itu 4 sentimeter, kita bisa bagi yaitu 80.000 dibagi 100, 80.000 bagi 100 dikali 4, gitu. Bentar, jadinya tuh dikali 200 misalkan, nanti kita sesuaikan lagi aja Mbak. Nah, kalau misal kayak kalau jembak gini ya, nah selanjutnya jika kita, udah selesai untuk, mengatur interval extension-nya, itu kita bisa, atur untuk line style-nya ini kita ubah warna merah, seperti itu, kemudian kita bisa beralih ke draw coordinates. Nah, di draw coordinates ini, formatnya itu kita ganti ke decimal with suffix. Kemudian untuk left-nya horizontal itu kita ganti ke vertical ascending, kemudian yang right itu kita juga ubah untuk yang horizontal kita ubah ke vertical ascending. Nah, seperti ini. Kemudian, di font ini kita ganti font-nya menjadi Times New Roman. Times New Roman mana ya? Ini, kemudian kita upload, lalu size-nya kita bisa ganti ke 12. Lalu oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk kemudian, untuk coordinate position-nya ini kita ubah menjadi 0. Nah, seperti ini. Kalau udah kita bisa, kembali dulu aja. Seperti itu. Ya, selanjutnya, kita dapat beralih ke sini. Di frame ini kita checklist, kemudian di thickness-nya itu kita ganti ke 0,5. 0,4. Nah, 0,4 kemudian, kita bisa membuat untuk, di sini, di keterangan-keterangan di sini itu kita bikin untuk, garis pembantu lagi. Jadi kita ke quotes, nah, garis pembantunya itu di vertical quotes. Di vertical quotes ini, itu kita bikin yaitu 360. Itu. Nah, selanjutnya tuh kita bisa menambahkan untuk logo UPN. Nah, di logo UPN ini, ini garis pembantu apa ya? Nah, untuk menambahkan logo UPN kita bisa klik ini yaitu add a new picture to the layout. Jadi kita bikin kayak, kotakannya dulu itu. Misalkan kan segini. Misalkan segini, lalu di item properties ini, itu di image source kita klik titik 3 ini, kemudian kita, masukin untuk logonya. Nah, di sini ini kita bisa atur-atur juga kayak, disesuaikan aja seperti itu. Selanjutnya kita akan memberi teks, kita bisa pilih ini. Lalu, mmm, di sini. Nah, di sini kita ketikkan yaitu jurusan fakultas jurusan teknik lingkungan, fakultas teknologi mineral dan energi, veteran ya kayak apa, 2025. Terus di sini itu kita bisa, atur, yaitu untuk teksnya ini itu kita font-nya kita ganti ke Times New Roman, kemudian kita bold, size-nya kita bisa pilih yang 12, lalu kita oke. Lalu untuk di horizontal alignment-nya ini, untuk yang horizontal itu kita pilih yang center dan yang vertikal itu kita pilih yang middle. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa atur aja kayak mau seberapa, itu. Kemudian kita dapat membuat,
polyline. Jadi kita bisa pilih ini add node item, kita pilih add polyline. Kita bikin garis dulu. Mana sih ini? Nah, sudah. Jadi untuk bikin polyline sendiri itu kita add polyline, kemudian kita tarik yang dari sini lalu sampai sini. Kemudian kita bisa bikin teksnya lagi, yaitu dengan judul peta penggunaan lahan daerah penelitian Kabupaten Boyolali provinsi sebentar, yang ini bisa aja. Ini yang ini kita ganti fontnya terlebih dahulu, versi Roman bold center middle ini disesuaikan aja. Terus kita penggunaan daerah kemudian teks lagi itu kita bikin, yaitu fontnya kita ubah, terus tapi nggak usah di bold. Nah, terus aja sesuaikan dengan gimana seperti itu. Kemudian kita dapat membuat polyline lagi itu seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat untuk arah mata anginnya, itu kita bisa seperti ini. Kemudian kita taruh aja kotakan misalnya di sini. Nah, kemudian di sini itu nggak ada sih. Kita sesuaikan aja terus dipasin. Nah, untuk membuat huruf U-nya itu kita bisa pakai teks label ini. Kita ketikkan yaitu U. Pokoknya kita ganti versi Roman di bimbel ukurannya misal 8. Oh, oke. Kurang gede ya. Terus misal fontnya berapa? 10. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat untuk keterangan nilai skalanya, yaitu kita dengan membuat teks di sini. Di sini misal kita tuliskan yaitu skala nilai skalanya. Skala 1/60.000 kan tadi. Seperti ini. Selanjutnya itu kita bisa edit untuk fontnya, Times New Roman. Kemudian size-nya kita sesuaikan saja. Sesuaikan posisinya. Sesuaikan aja. Terus setelah itu kita kita akan membuat untuk scale bar-nya. Jadi untuk scale bar-nya sendiri itu kita bikin pilih yang ini. Seperti ini kan. Nah, untuk scale bar-nya itu kita sesuaikan yaitu dengan scale bar unit-nya itu kilometer, ya kan. Kemudian untuk label unit multiplier-nya itu kita juga sesuaikan. Kemudian untuk label for units-nya itu angkanya kita ubah menjadi 4 besar. Kemudian segmennya itu right-nya. Jadi untuk batangnya ini jumlahnya kita buat menjadi 6. Seperti ini. Pokoknya kalau ada kayak gini. Nanti ini disesuaikan aja seperti itu kan. Kemudian untuk segmennya itu fixed width-nya ini nanti kita juga bisa sesuaikan seperti ini, kayak seberapanya gitu kan. Kemudian kita bisa beralih untuk font-nya. Font-nya itu kita ganti menjadi versi Roman. Seperti ini. Terus kita atur aja tempatnya, posisinya. Jadi tuh ini tadi tuh juga bisa kita sesuaikan ininya, apa namanya, ini fix segment width-nya ini loh. Gitu. Oh, bukan. Kita bisa atur juga untuk ya. Nah, box margin-nya itu kayak bisa diatur gitu loh. Oh, kayak gimana? Seperti ini. Ini bisa diatur juga. Tuh. Terus ini kita atur. Kayak ini.
Ya untuk mengatur ini, nilai angkanya ini, biar sesuai dengan nilai skalanya, kita bisa, atur itu melalui di sini untuk fixed width-nya itu tadi kan 1 ya, kita ganti jadi 0,9. Nanti hasilnya akan berubah seperti ini, sesuaikan dengan skala seperti itu. Oke, selanjutnya kita bikin line lagi. Di sini kita add polyline, kemudian tarik ini, terus kita bikin keterangan untuk, nama. Kita bisa copy aja, disusun oleh selanjutnya disusun oleh satu, terus itu nggak usah kita bold, selanjutnya kita dapat, untuk membuat legenda. Jadi di legenda itu kita bisa pilih ini, add a new legend to the layout, terus kita bikin di sini aja, misal tarik ini di sini, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini, untuk clear, itu title-nya kita ganti menjadi keterangan. Kemudian di sini, di auto update ini kita adjust terlebih dahulu, terus di klik contour, ini kita hidden, terus ini kita bisa remove, gitu, ini bisa remove. Udah, nah kalau udah itu kita ke fonts, title font-nya kita ganti Times New Roman, lalu kita bisa bold, kemudian untuk item font-nya itu juga kita ganti Times New Roman. Selanjutnya untuk kolomnya, sorry di sini ini kita juga hidden. Kemudian kolom, kita pilih yang kedua, seperti ini. Oke, kemudian, oh sorry, maaf. Untuk spacing itu kita bisa atur spacing-nya itu misal kayak title-nya itu 3,5 ini, kayak ini tuh. Itu group spacing-nya 3, subgroupnya symbol space, ini bisa diatur. Terus kolom space-nya itu juga kita bisa atur, seperti ini. Misalkan seperti itu. Oke, maaf tadi untuk kontur. Oh ya, untuk kontur ini tuh, di sini kontur yang di sini, di legend items-nya ini, untuk kontur itu kita hapus aja. Jadi nanti kita bikin kontur sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengurutkan untuk, macam-macam legendanya itu sesuai berdasarkan abjad. Jadi, di sini, misal, titik tuh, ini misalnya untuk M, gitu. Ini kan turun nih MBR. Terus untuk jalan arteri, misal ini, tuh kita kolektor, apa sih? Udah bener ya? Jadi jalan itu dia di atasnya sungai. Right? Nah, jalan seperti ini, terus sungai musiman, hutan ada pemukiman. Udah, terus habis itu, nah, kemudian untuk kontur tadi udah kita hapus ya. Jadi kita akan membuat untuk keterangan, konturnya. Bentar. Mau edit dulu. Gimana itu? Nah, terus terus, kita untuk membuat apa, kontur itu kita bisa menggunakan, polygon. Ini kita di sini, bikin polygon yaitu jelek, bentar, jelek. Oh, jelek lagi, sebentar. Jelek. Maaf. Ini kan misal. Terus kita bisa control copy, control paste. Kita kecilin. Nah, di sini kita atur untuk, warnanya sesuai warna kontur.
Nah, di main properties ini, kita ganti color-nya itu jadi warna orange seperti ini, kemudian yang ini juga, tapi untuk stroke width-nya kita kurangi. Misalkan seperti ini, kemudian kita beli untuk, konturnya, itu mhm, pokoknya tajam. Nah, kemudian kita akan membuat, kotakan terlebih dahulu, itu pakainya head shape, kita bikin kotakan seperti ini. Nah, kalau kayak gini, itu kita bisa, taruh, yaitu dengan mengubah, rectangle-nya ini di atas polygon, ya kan, harusnya. Maaf yang ini tadi juga 50, itu 50 meter ya? Cuman ini, harusnya harusnya. Jadi itu kita ubah, rectangle tuh di sini, mmm, bentar, sebentar. Jadi kita ubah urutannya nih, biar ininya tuh nanti muncul. Jadi, untuk rectangle itu kita taruh ke atas, kemudian ini untuk teks ini juga kita taruh ke atas. Nah, seperti ini. Terus untuk ini, itu kita jadi untuk rectangle-nya itu di symbol fill, itu fill color-nya kita ganti yang, solid itu warna putih, enggak, fill style-nya itu kita ganti yang solid ini, untuk color-nya itu transparan, kemudian ini kita atur sesuaikan di sini, seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian kita beri teks untuk kontur. Font-nya kita atur menjadikan siluman, ukurannya 12, oke, oke. Lalu kita bisa atur dulu paskan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau udah, itu kita bisa bikin untuk, line-line garis pembatasnya. Hmm, bisa atur dulu deh. Selanjutnya kita bikin untuk line-nya, polyline. Sebentar. Terus kita bikin untuk sumbernya. Kita bisa sumber untuk sumber, terus kita kemudian kita sambil rapi-rapiin ya. Betul, betul, saya sebentar.
Terus bikin polyline lagi di sini. Terus bikin sistem koordinat. Kita tulis dulu. Oke, kalau udah kita akan membuat garis batasnya lagi. Di sini. Ada nggak sih? Iya, ya. Hmm, Seperti ini. Terus kalau udah, kita bikin untuk insert. Ini kita sediakan buat insert. Selanjutnya untuk membuat insert itu kita bisa menggunakan garisnya itu, kita bisa tambahkan untuk horizontal misalnya, hmm, kita sesuaikan aja bener. Kita atur aja lah. Terus selanjutnya kita akan beralih ke peta utama kita di sini. Dan bisa close aja, kemudian kita bisa ke open data source, kemudian titik tiga ini, terus kita masukin. Nah, untuk di sini itu kita bisa checklist layer priority. Jadi nantinya kita akan hanya fokus untuk batas di kabupaten ini. Selanjutnya kita klik pada layer kabupaten ini, kita ke properties, kemudian di symbology itu kita pilih yang kategoris, kemudian di kolomnya itu kita pilih yang kabupaten, kemudian kita classify. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di sini semua yang muncul semua ini kita klik sekali lalu Ctrl A, kemudian klik kanan, kemudian ke change color. Nah, kita ubah warnanya jadi warna putih semua. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih untuk yang daerah penelitian kita yaitu di daerah Boyolali. Ini kita klik. Kemudian di simple fill-nya itu untuk fill color-nya itu kita ganti menjadi warna kuning. Nah, kita oke. Kemudian yang beralih ke labels, ini kita pilih yang single label. Terus label width-nya kita pilih yang kabupaten. Kemudian untuk font-nya kita ganti menjadi Times New Roman. Selanjutnya untuk dasarnya itu kita centang. Lalu kita bisa apply lalu oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Maaf. Jadi untuk teks yang di sini tadi, untuk buffer-nya itu nggak usah dicentang ya. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, bentar. Ini kan bukan ya. Jadi kita bisa beri nama misalkan laut. Laut 2 kan tadi saya mengulang. Lalu kita save, kemudian maaf karena tadi itu nggak bisa, itu karena belum add to file list. Oke, jadi untuk file name-nya itu titik 3, kemudian kita simpan kan. Kemudian tipe-nya kita beri yang polygon, WGS-nya kita sesuaikan. Oke, kemudian name-nya itu kita beri nama keterangan. Nah, jangan lupa untuk add to field list. Tadi nantinya muncul seperti itu. Lalu kita bisa oke. Nah, kalau udah kita bisa start untuk memiliki polygon. Itu misalkan yaitu, nah di sini itu kita beri 0. Kemudian keterangannya itu kita bisa beri nama Laut Jawa. Dan bisa oke. Ini karena belum rapi, nanti bisa kita rapikan. Jadi kalau misalkan tadi untuk poligonnya itu belum rapi, kita bisa rapikan dengan menggunakan VTX tool ini, gitu. Jadi kita tarik aja sesuaikan. Ini karena susah ya. Hmm. Hmm.
Nah, kemudian kita bisa ke laut ini, kita ke properties, kemudian di labels, itu kita pilih yang simbologi, itu kita pilih yang kategoris, kemudian kolomnya kita pilih yang keterangan, kemudian aduh, untuk simbolnya, itu simbol fill itu kita ganti warnanya, fill color-nya itu menjadi warna biru. Kemudian kita bisa oke. Kemudian untuk labels, kita pilih yang single labels, kemudian label width-nya itu kita pilih yang keterangan, kemudian di teks itu kita ganti menjadi Times New Roman, kemudian size-nya kita sesuaikan, kemudian di buffer kita centang, kemudian kita apply lalu oke. Nah, kok nggak muncul? Bentar. Oh, maaf, jadi di kategori sini kita ke classify dulu, baru klik di sini, baru ke simple fill, baru ubah warna menjadi warna biru, seperti itu. Lalu kita oke, coba kita apply. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kok birunya aneh ya warnanya ya? Ya boleh. Seperti ini. Nah, selanjutnya tadi classify. Oke, kalau udah kita dapat beralih ke layout kembali. Jadi di layout ini kita bikin untuk rectangle-nya, itu kita bikin dari sini ke sini. Kemudian kita atur untuk apa namanya? Untuk bentar. Nah, ya jadi untuk mengubah rectangle kita bisa klik style, terus di simple fill di stroke width-nya itu kita ganti jadi 0,5 seperti ini. Kemudian kita bisa pilih yang add a new map to the layout. Kita bisa tarik dari sini ke sini. Tuh. Nah, terus kita bisa atur. Nah, kita bisa atur untuk ini, koordinatnya juga kita lupa, jangan sampai lupa. Itu kita ubah ini DTM zona Mendes. Seperti itu untuk skalanya kita bisa atur sesuaikan seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk menambahkan grid, itu kita bisa ke grid, kemudian kita klik ini, kemudian modify grid, kemudian di type-nya kita cross, kemudian koordinatnya kita atur, kemudian intervalnya kita bisa sesuaikan, misalnya oh no ya. Oke, udah. Hmm, itu ini apa? Iya, misalnya, oke. Kalau udah line style-nya kita ubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita ke draw coordinates, kemudian decimal with suffix, kemudian yang left ini kita ganti vertical ascending, yang right ini kita juga ubah, kemudian font-nya kita ubah menjadi Times New Roman, di bold, lalu bisa disesuaikan. Kemudian kayaknya terlalu mepet ya. Bentar, kayaknya terlalu mepet. Nah, segini aja. Jadi kita ubah intervalnya kita sesuaikan, kemudian di sini draw coordinates decimal with suffix, vertical ascending, pencet tadi. Kemudian show all outside frame, vertical ascending show. Kemudian coordinate precision-nya itu kita bisa bikin 1. Kemudian kita ke frame, thickness-nya kita bikin 0,5. Sebentar. Terus itu apa ya? Udah sih, tapi ini karena masih ada titik nolnya ya. Cara nilainya gimana? Udah ya, pokoknya gini nanti saya akan perbaiki. Kita save, jangan lupa save itu. Ini karena udah saya save sebelumnya, jadi bisa pilih ke save project atau bisa ke export as PDF. Save project ini karena tadi udah saya save ya. Terus bisa kita export as PDF. Nanti beri nama layout acara 7. Layout. Oke, save. Seperti itu. Dan bisa save aja. Udah. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.